Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Gilang Rizky Ramadan dari program studi teknologi rekayasa internet. Jadi di sini kita akan mengerjakan mengenai Guide Lab Creating an Amazon RDS Database. Jadi lab overview and objectivenya ini mana traditionally creating a database can be a complex process that requires either a database administrator or a system administrator in the cloud. You can simplify uh, simplify this process by using Amazon Relational Database Service, Amazon RDS. After completing this lab, you should be able to creating an Amazon RDS database, configure a web application to connect to database instance. Jadi, secara tradisional bisa dibilang untuk membuat database alias membuat basis data itu bisa menjadi proses yang kompleks yang bisa dibilang memerlukan administrator database-nya atau bisa dibilang administrasi sistem di cloud. Jadi kita dapat menyederhanakan proses ini dengan menggunakan Amazon Relational Database Service Amazon RDS. Jadi di sini setelah menyelesaikan lab ini kita diharapkan dapat membuat basis data Amazon RDS, lalu mengkonfigurasi aplikasi web untuk terhubung ke instan basis data. Di akhir lab ini arsitektur akan terlihat seperti contoh yang di bawah ini ya. Jadi di durasi pengerjaan lab ini 20 menit ya. Jadi AWS service oh salah. AWS service restriction in the lab in this lab environment. Access to AWS service and service action might be restricted the to the ones that are need to complete the lab instruction. You might encounter errors if you attempt to access other service or perform action beyond the one that are described in this lab. Jadi yang gimana AWS ini itu di lab kali ini tuh oke bisa dibilang di lingkungan lab ini akses ke layanan dan tindakan layanan AWS itu mungkin dibatasi hanya untuk yang diperlukan. Jadi untuk menyelesaikan instruksi lab ini kita akan mungkin mengalami kesalahan jika mencoba mengakses layanan lain ya dan melakukan tindakan di luar yang dijelaskan oleh lab ini. Jadi oke kita tunggu mulai ya labnya.
Oke, jadi di sini sudah mulai ya app-nya. Kita langsung saja ya. Klik here. Kita lockout terlebih dahulu ya. Lalu kita masuk lagi ke konsolnya. Jadi langkah pertama itu kita membuat basis data Amazon. Creating an Amazon RDS database. In this step, you will create a MySQL database in your virtual private cloud (VPC). MySQL is a popular open source relational database management system (RDBMS). So there are no software licensing fees. Jadi bisa dibilang dalam tugas ini kita itu dapat membuat database ya MySQL di virtual private cloud. Jadi kita dapat membuat database di virtual cloud kita ya. Virtual private cloud kita ya. MySQL adalah sistem manajemen basis data rasional, yaitu RDBMS. Jadi dia itu bersifat open source ya, yang populer sehingga tidak ada biaya lisensi pada perangkat lunaknya. Jadi langkah pertama itu kita di sini bisa dibilang mencari RDS di uh, pencarian sini, RDS atau RDS ya. Oke, lalu di sini uh, choose create database. Kita ke basis data. Kita di sini always create a basis data ya, create a database ya, under engine option. Jadi kita pilih MySQL, lalu di sini editionnya itu under template session select. Jadi kita di sini template pilih yang ini. Ini tidak perlu di apa-apain ya, tidak perlu diubah ya, ya kan. Oke. Lalu kita under pilih yang mana ini, availability yang single. Jadi setelah availability and durability itu yang single ya ini, karena ini multi zone semua. Lalu ini orange, lalu under the setting section, oops, kelewatan ya, di sini sudah single db. Lalu di bawah setting itu kita konfigurasi the option, pengaturan monitoring additional configuration, gimana kan, di sini ya bisa juga DB instant identifier itu kita kasih nama inventory DB admin master username sini ya. Oke, kita self manage. Jadi oke, kita lihat password dari sini ya. Pilih yang self manage. Kita lalu kita ke instant configuration sini, kita pilih input di class ini. Kita pilih yang DB micro, lalu in the storage section next. Oke, di sini
di storage, and kita pilih yang GP2 ya, General Purpose SSD 2, and 20, dan enter storage unlocked-nya 20. Expand storage auto scaling, clear or deselect enable. Auto scaling. Ini clear or deselect. Oh, kita centang ya jadi sini. Jadi maka kayak gini ya tampilannya. Lalu di connectivity itu kita pilih yang virtual yang ini ya, divisi lab ya. Divisi ini nggak usah diapa-apain. Lalu keep the default selection, not the subnet will create as the port setup has to private subnet. One for availability zone. Ini keep, jadi di DB subnet ini default aja. Secara ini dia pilih yang default. Lalu exciting VPC security group. Exciting yang ini pilih yang DB masalah. Lalu remove security groupnya. Oke. Lalu availability zone-nya di sini under clear, turn off the enable exchange monitoring. Di sini availability zone-nya tidak ada ya. Berarti default. Lalu ke monitoring. Ini kita uncek ya. Exchange monitoring. Lalu expand additional configuration panel. Di additional configuration itu kita initial database kita beli inventory. Lalu secara default kayak gini ya dia. And then choose database. Udah di semua logical feel free to review feel free to review the menu address option display on the page, but leave them set to their default value option include. Oke. Kita cek terlebih dahulu ya dari awal. Standar MySQL, lalu yang template, yang single, arrangement saya itu inventory, admin. Oke, udah sesuai ya. Sini di instant configuration, storage nya juga. Oke, kita cek yang di sini, kita pilih ya ini biarin default ya. Ini pilihan DBSG, availability zone nya biarin, and kita cek ke sini. Udah ya, di sini udah. Lalu kita buat database. Oke, kita tutup. Selanjutnya configuring web application communication with
Jadi kita akan mengkonfigurasi web aplikasinya untuk komunikasi dengan database instance kita ya. Jadi di lab ini secara otomatis ngedeploy di Amazon Elastic Compute Cloud di sini dengan menjalankan aplikasinya. Jadi kita bisa menggunakan IP address dari instant untuk connect aplikasi kita ya. This automatically deploy Amazon Elastic Compute Cloud instant with a running web application. You must use the IP address of the instant to connect to the application. Okay, at the top this instruction. Jadi di sini ada AWS details, copy, store, public. Oke, ini kita copy, open new browser. Ini kita refresh aja. Nah, di sini udah ada ya basis datanya. Nah, please configuration setting to connect database. Jadi di sini kita diminta untuk mengkonfigurasi untuk connect ke database. Just setting, kita ke setting. Di sini di di dalam aplikasinya should appear, it does not display. Jadi di sini hanya tidak ada tampilan apa-apa, hanya informasi biasa karena di sini tidak ke aplikasinya itu tidak connect ke database ya. The web application should appear. It does not display much information because the application is not yet connected to database. Kita pilih setting. Jadi you can now configure the application to use the RDS DB instance you create earlier. You will first retrieve the database endpoint so that the application know who to connect to a database. Jadi kita bisa mengkonfigurasi aplikasi kita menggunakan database. Jadi kita yang sudah kita buat sebelumnya di sini ya. Jadi langkah pertama itu kita ke database endpoint. Nah, database endpoint ini yang kita dapatkan dari yang telah kita buat itu di sini. Jadi kita, nah, endpoint itu pilih yang aktualisasi. Seharusnya harus written as but do not close the application tab. You from the service. Wait, kita translate dulu. Ini the best. Oh, 50%. Tidak ada availability zone. Nah, kita copy ya, tadi nggak ada, sekarang udah ada endpointnya. Kita copy endpoint yang sini, kita paste, lalu choose in the oke, kita isi ya dengan nama inventory, lalu admin di sini. Oke, pastikan tidak ada tanda petik ya. Di sini oke. Lalu lalu di sini kita save ya, kita simpan. And kita sudah berhasil terhubung ke database-nya. Lalu the application stores the application store this information into our secret manager as a secret and
use it to connect to database, load some initial data, and display instant information secured in another hub. You improve your security posture because you no longer need hard code credential in application shortcode. You replace hard code credential with a runtime call to secret manners. Add inventory edit and oh, jadi di sini di dalam aplikasi yang kita lihat itu ada AWS Secret Manager. Mana nih AWS Secret Manager yang gimana? Kita tuh bisa mengeksplor yang ada di sini ya. Jadi kita bisa ngedit apapun database and use to connect database load initial. Oke, jadi kita disuruh menambahkan inventory. Intinya CRUD ya, read update delete dari informasi yang kita gunakan di dalam web ini. Coba kita add inventory, store nama tokonya itu dreams, and itemnya itu mimpi, quantity-nya itu not quantity, quantity bisa kita kirim. Oke, oops. Oh, jadi dia tidak bisa ngedit ya. Tidak bisa menambahkan inventory. Coba quantity-nya itu kita edit menjadi 90. Dan 90 aja. Kirim. Nah, di sini kuantitinya 43. Oh, coba dreams and mimpi, kita kuantitinya itu 19. Kita kirim. Nah, di sini bisa ya. Ternyata kuantitinya harus berupa number. Oke, kita coba hapus ya yang di sini. Nah, sudah ya. Mungkin di sini ada pertanyaan, when you create your RDS DB instance, why did you configure it a single database instance without a multi-asset deploy option? Bisa dibilang saat kita membuat instance DB database ini, mengapa kita mengkonfigurasi sebagai instance database single, bukan yang multi zone. Jadi alasan membuat RDS sebagai single database instance tanpa multi AZ ini, ketika membuat Amazon RDS Relational Database Service instance, bisa dibilang memilih single AZ di single AZ deployment itu berarti database hanya berjalan di satu zona saja, availability zone. Karena itu biayanya lebih murah, bisa bilang kita tidak perlu banyak mengeluarkan biaya ya. Jadi single itu jauh lebih murah dibandingkan multi HZ karena tidak ada replika cadangan di availability zone. Tapi resikonya itu bisa dibilang kalau terjadi korup database, itu dia tidak punya cadangan. Nah, jadi
eh, single HZ ini lebih mudah dan cepat untuk dikonfigurasi dibandingkan yang eh, multi zone ini ya, multi HZ ini. Jadi bisa kita lihat ini di sini itu dia tidak terlalu banyak peraturan ya, tidak seperti multi multi zone apa bisa dibilang multi AZ ya, volatility zone ya, yang dimana sederhana dalam konfigurasi. Jadi walaupun sederhana dia tuh performanya cukup untuk beban yang ringan ya. Jadi aplikasinya itu bisa dibilang skala kecil untuk demo. Jadi kalau kita eh, apa ya, aplikasi website seperti Shopee segala macam mungkin perlu database yang besar ya, karena di sini simpelnya webnya itu sederhana. Mungkin kalau yang kompleks memerlukan user banyak, maka yang multi zone gitu ya. Eh, Pengetahuannya yang saya tahu, mungkin what did you need to do what did you need to do so that your application could connect to your database. Jadi apa yang perlu kita lakukan agar aplikasi eh, kita dapat terhubung ke basis data kita ya. Jadi yang bisa dibilang untuk ber menghubungkan database ke aplikasi kita itu eh, jadi misalnya agar misal aplikasi di IC2 atau lokal bisa terhubung ke RDS. Langkah pentingnya itu jadi kita harus memastikan konektivitas jaringan. Jadi IC2 dan RDS ini harus berada di dalam virtual private cloud yang sama di satu jaringan atau memiliki akses jaringan antar PVC ya di sini. Jadi RDS di sini endpointnya itu harus bisa dijangkau dari instance aplikasi. Jadi eh, seperti yang di sini ya, dia mengatur security groupnya segala macam. Jadi eh, bisa dibilang apa ya, ya itu eh, kenapa aplikasi itu harus gimana ya, wah, you need to jadi apa yang perlu kita lakukan agar aplikasi kita dapat terhubung ke basis database kita ya. Jadi ya kita perlu mengkonfigurasinya ya dengan dengan mengikuti langkah-langkah yang ada di sini. Jadi kita itu pertama harus ngebuat eh, bisa dibilang membuat database-nya. Kita tidak bisa sembarangan eh, buat database inventory. Nah, di sini kan ada port-portnya dan segala macam. Ada endpoint yang menghubungkan database kita lah bisa dibilang ke aplikasi. Jadi dengan adanya endpoint ini kita bisa terhubung ke database. Nah, jadi kita perlu mengkonfigurasi dari username, password, nama eh, database-nya. Ya intinya
Di sini kenapa what did you need that to do so that application uh, apa yang perlu kita lakukan agar aplikasi kita terhubung ke basis data yang ya bisa dibilang itu tadi kita harus berada di jaringan sama di virtual FreePath Cloud-nya. Jadi ya kompleks sih yang seperti kita jalankan sebelumnya ya di sini. Yang dimana di sini untuk hubung ke intinya dia berada di jaringan sama di sini ya. Di eh, eh, di endpoint yang sama di sini. Di satu virtual private cloud. Mungkin itu sih yang saya tangkap dari eh, lab kali ini. Jadi dia ya kita perlu mengkonfigurasi segala macam dan untuk terhubung ke database itu kita perlu virtual cloud yang di jaringan sama mungkin penjelasan saya itu masih bisa dibilang ini ya kurang detail kurang spesifik jadi eh, mungkin itu yang bisa saya jelaskan dari di sini ya. Itu tepatnya ada di tax 2 untuk menjawabnya ya. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun salah jawabannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lupa kita submit ya. Kita submit terlebih dahulu ya. Sampai lupa kita submit. Oke, kita lihat ya prosesnya di sini. Eh, Oke, kita tunggu. Mulai. Add inventory report. Oh, oh, jadi harus ada 5 ya di sini. So kita dreams, mimpi, for tambah-tambahin ya. Jacob itemnya Amazon RDS. Oke, Amazon RDS kuantitinya 41 and then kita tambah lagi Yuka itemnya cloud watch kuantitinya 21 oke di sini ada komentar tulisan
S or 5 or more inventory. Oke, di sini lebih ya. Coba kita 3 RDBMS mana trunk trunk bukan oke di sini. Oke, kita beri masuk and then di sini udah terlihat inventory. Coba kita submit. Oke, kita tunggu ya. Oke, di sini tadi karena ada kesalahan ya, kita tidak melihat di sini tuh disuruh ada 5 inventory atau lebih inventory di record ya sebelum kita submit pekerjaan kita. Oke, mungkin mohon maaf apabila ada salah kata. Saya kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.